Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Survei Digital bersama saya Fandi Dwi Julianto. Kali ini kita akan membahas tentang raw data dari Total Station. Ya, kita tahu Total Station adalah alat untuk mengukur sudut dan jarak. Konsepnya mirip dengan theodolit, hanya saja Total Station ini dapat melakukan pengukuran jarak secara otomatis. Jadi tidak perlu menggunakan meteran seperti yang sebelumnya praktikum menggunakan theodolit. Total Station ini menghasilkan dua jenis tipe output, data output, yaitu ada raw data dan ada juga data koordinat. Raw data itu adalah data mentah yang berupa sudut horizontal, vertikal, dan jarak. Sedangkan koordinat merupakan hasil kalkulasi dari data mentah tersebut. Untuk biasanya yang kita gunakan adalah data mentah, raw data. Karena setiap pengukuran yang kita lakukan mengandung kesalahan. Nah, kesalahan itu akan diminimalisir dengan koreksi. Sedangkan kalau kita memakai data koordinat, tidak bisa kita lakukan koreksi. Maka yang kita butuhkan atau kita olah adalah raw data. Raw data ini didapatkan dari Total Session dengan melakukan transfer data. Transfer ini menggunakan software tertentu. Dengan setiap jenis Total Session memiliki software transfer tertentu. Seperti yang ada di sisi kiri ini merupakan raw data dari Total Session DTM 322 yang ditransfer menggunakan software Transit. Untuk idealnya dalam suatu pengukuran menggunakan Total Session dilakukan pengukuran poligon terlebih dahulu. Setelah selesai baru dilakukan pengukuran detail. Jadi kita dapat mempunyai dua jenis raw data, yaitu raw data poligon dan raw data detail. Untuk raw data poligon kita lakukan koreksi poligon seperti yang sudah dilakukan pada praktikum sebelumnya. Dari raw data poligon ini akan kita lakukan koreksi. Sebenarnya kita lakukan perhitungan rata-rata terlebih dahulu. Kita buat penyederhanaan dari sebelumnya terdapat banyak keterangan project, kita hilangkan menjadi kolom deskripsi, height instrument, sudut horizontal, vertikal, jarak, dan sudut rata-rata. Urutannya yaitu STN atau tempat berdiri alat dengan tinggi alat. Lalu ada backset. Backset ini dari A5 ke A4, backset biasa dan backset luar biasa, diikuti dengan forset biasa dan forset luar biasa. Untuk membedakan pengukuran biasa dan luar biasa ini cukup mudah, bisa diketahui dengan sudut vertikal. Kalau biasanya hasil pengukuran biasa itu sekitar 90 nilainya, kalau untuk pengukuran luar biasa sekitar 270. Dari pengukuran biasa dan luar biasa ini dilakukan rata-rata. Ini adalah rata-rata untuk backside dan ini adalah rata-rata untuk foresight, dan bawahnya adalah selisih. Jika selisih antara biasa dan luar biasa tinggi, maka pengukuran perlu dilakukan pengukuran ulang. Dari hasil rata-rata ini dimasukkan ke dalam perhitungan koreksi poligon. Nah, hasil rata-rata tadi dilakukan
dimasukkan ke dalam koleksi polygon, yaitu ada sudut ukuran. Sudut ukuran adalah sudut dalam. Dalam perhitungan ini menggunakan sudut dalam, jadi selisih antara foreset dan backset, sudut dalamnya dihitung dan dimasukkan pada sudut ukuran. Lalu input juga jarak. Setelah itu tidak lupa input juga azimut awal, azimut akhir, jumlah sudut ukuran, dan jumlah sudut yang benar menurut sesuai rumus n-min 2 kali 180. Setelah dilakukan perhitungan koordinat, kita lakukan input ke AutoCAD di format seperti ini, yaitu PENZD atau point, isting, noting, elevasi, dan deskripsi. Yang dari hasil koreksi polygon tadi kita copy, kita masukkan ke notepad, kita save, lalu kita masukkan ke AutoCAD dengan cara klik point, lalu import atau export, import point. Kita pilih format PENZD space delimited karena pemisahnya kita menggunakan spasi, lalu kita cari file tersebut, lalu OK. Lalu akan muncul polygon yang sudah kita terkoreksi tadi. Lalu kita sesuaikan marker dan ukuran teks dengan point, edit point, display properties. Kita pilih Alt, lalu kita sesuaikan unitnya. Misalnya kita atur menjadi setengah. Setelah itu kita lakukan perhitungan detail. Sebelumnya kita biasanya melakukan perhitungan detail melalui Excel seperti pada praktikum sebelumnya. Dalam pengolahan detail dilakukan menggunakan rumus yang sudah kalian gunakan di survei topografi. Dalam rumus Excel detail, kita tidak menggunakan bacaan rambu, tapi kita menggunakan tinggi prisma. Dan jarak, kita tidak menghitung jarak karena jarak sudah langsung diukur dari total section. Jadi parameter yang dimasukkan adalah tinggi alat, tinggi prisma, lalu ada sudut horizontal, sudut vertikal, dan jarak. Jarak ini adalah jarak miring yang nanti akan dihitung menjadi koordinat. Setelah dilakukan pengolahan detail, kita gabungkan data detail sesuai format sebagai berikut, yaitu ada kolom number point, yaitu dimulai dari 1000. Ini gunanya untuk membedakan poin polygon dengan poin detail. Lalu untuk memisahkan yang kita gunakan spasi, lalu kolom isting, spasi, kolom northing, spasi, kolom elevasi, spasi, dan kolom kode. Jika sudah sesuai, kita lakukan import point dengan cara
point, import atau export point, import point, lalu pilih format, kita temukan PENZD space delimited, lalu pilih file koordinat detail, setelah itu oke. Lalu akan muncul point detail, lalu kita sesuaikan ukuran marker dengan point, edit point, display properties, kita pilih Alt dan kita sesuaikan ukuran unitnya, yaitu misalnya kita pakai setengah dan markernya juga setengah. Maka sudah terimport data topografi hari total session. Setelah itu kita tampilkan deskripsi saja. Setelah itu kita mulai penggambaran. Hingga menjadi seperti ini, yaitu ada sungai, jalan, saluran, dan pilar yang sudah digambar. Selanjutnya dilakukan contouring dan layouting yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin pertemuan kali ini cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.